Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti biasa, jangan lupa mandi terlebih dahulu, dilanjutkan sarapan dan sholat duha, kemudian membaca Asmaul Husna dan melafalkan surat-surat pendek. Semoga dengan rutinitas tersebut kita menjadi lebih semangat dalam hal belajar. Kita kembali ke pelajaran. Kita akan membahas pelajaran yang pertama, melanjutkan tema kemarin. Yang sekarang kita akan membahas persen dan pembulatan bilangan serta penaksiran hasil operasi hitung. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100 atau bertanda persentase. Contoh, persen sendiri itu kan yang berpenyebut 100 atau bertanda persentase. Ini beberapa contoh: 10%, 35%, 75%, dan 90%. Itu contoh sederhananya. Kita bisa membuat persentase itu dari pecahan biasa seperti 25/100. Kalau dirubah menjadi persentase, maka dari 25/100 kali 100%, hasilnya maka 2500/100, hasilnya 25%. Contoh lagi, 6/8 berapa persen? Caranya tetap sama, berarti 6/8 kali 100%. 6 kali 100% itu kan hasilnya 600 dibagi 8, maka hasilnya 75%. Contoh hal lain, persen dapat dirubah menjadi pecahan biasa maupun desimal. Caranya seperti sama, kita hanya membalik dari sebuah operasi tersebut. Contoh 84% itu bisa dirubah menjadi desimal dengan cara kita membuat pecahan biasa terlebih dahulu, maka 85/100. Kenapa per 100? Karena persentase sendiri tadi kan definisi di awal itu kan berpenyebut 100. Maka hasilnya 8/100 dibuat desimal itu 0,85. Contoh lagi, 32% itu berapa? Caranya sama, maka 32%/100. 32/100 itu kan hasilnya 0,32. Pembulatan bilangan itu merupakan bilangan yang dibulatkan menjadi 0 atau 10, baik dari bilangan satuan, puluhan, ratusan maupun ribuan. Pembulatan menjadi 10 dimulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9 atau nilainya itu lebih dari 5. Pembulatan menjadi 0 pun sama, cuma dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 atau nilainya itu kurang dari 5. Itu bisa menjadi kalau nilainya lebih dari 5 itu berarti kan merupakan satuan. Kalau puluhan maka nilainya lebih dari 50. Begitupun seterusnya. Kalau ratusan berarti nilainya lebih dari 500, ribuan lebih dari 5000. Itu contoh nilai yang lebih dari 5 berarti sebuah pembulatan satuan. Contoh pertama yaitu pembulatan satuan 4,7. Maka hasilnya 4 ditambah 1,0 sama dengan 5,0. Pembulatan satuan sendiri itu kita harus lihat angka sebelum nilai satuan. Sebelum nilai satuan itu kan 0,7. Caranya kita tulis terlebih dahulu satuannya 4,0 ditambah, karena angka 7 itu lebih dari 5 maka dibulatkan menjadi 10. Otomatis 0,7 dibulatkan menjadi 10 kan menjadi 1,0, seperti itu. Contoh lagi, 22,3. Kita bulatkan ke bulatan satuan. Kita tulis satuannya dulu 22
ditambah karena angka 3 kurang dari 5, maka otomatis dibulatkan menjadi 0. Hasilnya 22,0. Contoh lagi, pembulatan puluhan. Kalau pembulatan puluhan, angka yang kita lihat yaitu sebelum angka puluhan, yaitu angka 3. Kita tulis terlebih dahulu 60 ditambah karena 3 itu angkanya kurang dari 5, maka otomatis dibulatkan menjadi 0, angkanya 60. Contoh lain 48. Kita lihat angka puluhan sebelum 4, yaitu kan 8. Karena 8 angkanya lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 10, sehingga hasilnya 40 ditambah 10 sama dengan 50. Contoh pembulatan ratusan, sama caranya, cuma nilai patokan yang kita lihat itu angka dari ratusan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan angka dari 700 itu kan 43. 43 kan nilainya kurang dari 50, kita bulatkan menjadi 0, maka hasilnya 700 ditambah 0 sama dengan 700. Contoh di bawahnya 482, kita tulis terlebih dahulu ratusannya 400. Sebelum angka 400 itu kan ada nilai 82 itu kan kalau kita bulatkan lebih dari 50, maka hasilnya otomatis 100. 400 ditambah 100 sama dengan 500. Contoh kalau pembulatan ribuan itu misal nilai 670, misal nilai 6756. Kalau kita bulatkan, kita tulis terlebih dahulu ribuannya 6000. Angka sebelum 6000 itu kan 756, kita bulatkan menjadi 1000, maka hasilnya 7000. Kalau nilai 4208, kita tulis terlebih dahulu 4000-nya. Nah, sebelum 4000 itu ada nilai 208. Nah, nilai 208 kurang dari 500, maka otomatis dibulatkan menjadi 0. Nah, hasilnya 4000. Selanjutnya itu penaksiran hasil operasi. Itu merupakan perbandingan perhitungan bilangan bulat dengan perhitungan hasil sebenarnya dari operasi, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Contoh pertama, misal sebuah operasi penjumlahan, kita jumlah 452 ditambah 635, itu kan hasilnya 1087. Kalau kita taksir nilai 452, angka 2 itu kan kurang dari 5, otomatis kita bulatkan ke puluhan menjadi 450. Sedangkan nilai 635 kita bulatkan karena angkanya lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 10. Maka hasilnya menjadi 640. Kita jumlahkan, hasilnya 1090. Kita bandingkan dari hasil taksiran tersebut, itu kan hasilnya 1090. Kalau hasil sebenarnya 1083. Terjadi selisih 3 angka. Contoh lagi nomor 2, misal operasi pengurangan, 343 dikurangi 125, hasilnya itu kan 218. Kita bulatkan karena 3 itu kurang dari 5, maka hasilnya 340. Sedangkan 125 kita bulatkan menjadi 130 karena nilainya lebih dari 5, dikurangi hasilnya menjadi 210. Dari operasi tersebut kita dapat melihat perbandingannya itu memiliki selisih 2 angka, memiliki selisih 8 angka, yaitu 218 dengan 210. Contoh lain yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, misal 65 dikali 28, itu kan hasilnya 520 dijumlah 1300, hasilnya 1820. Kan anak-anak sudah tidak asing lagi kan operasi perkalian, yaitu kita kalikan terlebih dahulu satuan dengan satuan.
Nah, kalau kita taksir, kita bulatkan terlebih dahulu 65, karena angka satuan dari 5 itu lebih dari 5, kita bulatkan menjadi puluhan, nilainya 70, 28. Nah, angka 8 itu kan nilainya lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 30. Nah, kalau kita kalikan 70 kali 30 hasilnya 2100. Nah, dari hasil operasi tersebut perbandingannya yaitu 2100 dibanding 1820, memiliki selisih 280. Artinya apa? Penaksiran sendiri itu memiliki nilai selisih antara hasil sebenarnya dengan hasil yang ditaksir. Biasanya penaksiran fungsinya itu mempermudah kita untuk menghitung bilangan yang relatif lebih banyak atau lebih kecil dengan selisih yang itu tadi. Misal contoh lain 1245 dijumlahkan dengan 2967. Itu kan kalau kita cara manual pasti agak lama. Kalau dengan ditaksir itu lebih cepat. Misal nilai tadi ditaksir dengan ribuan, maka kita langsung cepat menjumlahkan. Seperti itu operasi penaksiran kalau dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tugas. Sebelum tugas, misal anak-anak masih bingung atau ada beberapa contoh-contoh tadi kurang paham, bisa langsung tanya atau menulis di deskripsi channel YouTube-nya, atau bisa lewat jalur pribadi wali kelas atau langsung Pak Guru, silahkan. Yang penting tetap semangat dan jangan malu untuk bertanya. Tugas pertama, anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih 1.8 sampai 1.10 pada halaman 9 sampai 10. Nomor 2, sama mengerjakan Ayo Berlatih 1.11 pada halaman 12 dan mengerjakan Ayo Berlatih 1.12 pada halaman 14. Bagi yang tugasnya selesai, bisa difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, terima kasih, semoga bisa dan tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.